Ala Sayyidina Muhammad. Ayo, bro, ayo. Macan-macan ada bapak lari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Siddiq. Dalam hal ini para anak-anak dan menantunya, yaitu yang terhormat Bapak Ustadz Haji Irfan Siddiq dan juga Bapak Al-Ustadz Guru Haji Salamun Nuh, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Haris Dawi, juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ki Haji Min Fadlillah, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz M. Ikhwan, Ketua DKM Nurul Khair, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Zarkashi, Kepala MI At-Taqwa 15, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Rashid SAG, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Munif Haji Abdul Munif SAG, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Rahim, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Darussalam, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Maman Suryaman, dan seluruh pengurus Yayasan At-Taqwa cabang Babelan dan pengurus DKM Masjid Jami Nurul Khair, dan para guru-guru yang lain yang cukup banyak hadir malam ini. Semuanya guru-guru kita doakan biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Para hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini sudah malam ke-6. Artinya almarhumah Ustazah Nur Jannah sudah 1 pekan meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Kita semua yang hadir ini pasti akan menyusul. Para bapak hadir sekalian, almarhumah ini orang yang sangat luar biasa.
matinya mati husnul khotimah. Dan ini yang paling mahal. Kita setiap hari berdoa agar minta mati husnul khotimah. Ini almarhumah sudah enak, sudah bahagia, sudah tenang di alam barzah. Ini yang perlu kita contoh Pak ya, agar kita mati seperti almarhumah. Karena almarhumah saya yakin beliau ini sering berdoa seperti doanya Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Beliau selalu berdoa, Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman. Nah ini almarhumah Pak ya. Meninggalnya beliau mengucapkan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang yang paling sukses itu Pak adalah orang yang ketika mati husnul khotimah. Seberapapun kita hidup, jabatan kita dihormati, dikagumi, followersnya banyak, pengikutnya banyak, yang cinta banyak, tapi kalau matinya tidak husnul khotimah, itu bukan orang sukses. Dan almarhumah Ibu Saja Nurjana ini sukses dunia, sukses akhirat. Makanya Habib Abdullah bin Alawil Haddad ini Pak ya, ngasih doa begitu tuh. Wakhtim lana bil Islam, tutup ajal kami dalam keadaan beragama Islam. Tutup ajal kami dalam keadaan beriman. Ya, bukti kalau almarhumah ini mati dalam keadaan Islam dan beriman, menyebut kalimat Allahu Akbar. Ini Pak, kalau nggak punya amalan-amalan khusus Pak, berat. Orang itu bisa mengucapkan kalimat apa tuh? Allahu Akbar. Ini karena almarhumah pasti Pak, setiap saat, setiap hari zikirnya pasti itu tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga ketika mati apa tuh? Gampang, udah otomatis tuh, udah otomatis dia ngucap sendiri. Makanya kan orang itu mati tergantung apa? Kebiasaannya sehari-hari. Dan kebiasaan almarhumah ini Pak, saya yakin beliau memang tiap hari, tiap saat zikirnya apa tuh? Allah, 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 begitu ya Pak. Kan memang dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh Pak ya, wirid harian itu kan kalau hari Jumat wiridnya apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah kalau lisan kita Pak, ketika hidup rajin zikir itu, maka ketika sakaratil maut, maka itu menjadi gampang dan mudah. Alhamdulillah Pak. Maka saya dikasih kabar Guru Salamun, beliau katanya meninggalnya menyebut kalimat Allahu Akbar. Ini Pak yang mahal. Maka dengan itu apa? Kita yakin almarhumah husnul khotimah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, almarhumah ini Pak memang dulu pernah sama saya ketika di Mesir Pak ya. Beliau emang terkenal Pak, rajin belajarnya. Terbukti beliau termasuk orang yang berprestasi. Banyak teman-temannya itu yang perempuan-perempuan. Beliau aktif juga di organisasi. Karena orang cerdas Pak ya, orang pinter ya, di organisasi dipakai. Kajian-kajian ilmu itu menjadi apa?
aktivitas almarhumat selama di Mesir, Pak. Dulu kan orang perempuan, Pak, kalau belajar jauh kan orang tua khawatirnya tinggi. Ya, tapi beliau apa? Selamat tuh. Selamat dari gonjang-ganjing ya. Namanya sekolah jauh, Pak. Nggak ada mata orang tua, nggak ada yang negor, nggak ada yang perhatikan. Zaman itu, Pak, nggak ada telepon. Kita nelpon ke Indonesia tuh susah. Di sini yang belum punya telepon. Ya, paling kita kalau ngasih kabar pakai surat. Kalau mau lebaran pakai kartu lebaran, Pak ya. Zaman itu sulit. Jadi sekali berangkat ya komunikasinya susah. Tapi alhamdulillah, berarti nih Pak almarhumah perempuan kuat. Ya, belajar mencari ilmu jauh sampai ke negeri apa? Para ulama, negeri para aulia, negeri ada keturunannya Rasulullah Sayyidina Husain. Ya. Maka kalau orang, Pak, kayak almarhumah dari awal sampai titik usia berakhirnya beliau ini, Pak, masih terus cari ilmu, dijamin oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi jalannya almarhum masuk ke dalam surga, Pak, mudah, gampang, karena tiap hari apa? Cari ilmu. Maka kalau kita pengen kayak almarhum apa ya? Jangan berhenti, jangan ngasoh, nyari ilmu. Sekarang sudah banyak majelis-majelis taklim. Setiap kita hadir ke majelis taklim, maka dicatat oleh Allah sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang itu Allah mudahin masuk ke dalam surga. Nah ini almarhum apa ya, Masya Allah. Kita kalau ngeliat begini Pak iri. Ya iri. Karena beliau sudah apa? Sudah bahagia. Maka diterusin Pak oleh Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Allahumma khtim lana bil khair wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah. Tutup ajal kami Allah dalam melakukan kebaikan. Almarhumah Pak, Masya Allah. Ya, kata Guru Salamun, beliau itu kutu buku. Ya, suka banget baca. Emang dari dulu perintah membaca itu Pak, kita sama-sama tahu tuh dalilnya. Iqra bismi rabbikal ladzi apa? Khalaq. Iqra itu Pak ya. Jadi membaca itu Pak adalah perintah Allah. Kalau Allah yang merintah Pak, berarti membaca itu adalah urusan penting. Ya, orang kalau suka baca Pak, keilmuannya apa tuh? Berkembang. Maka kalau perintah Allah itu berarti perintah yang penting. Kalau perintah itu penting, pahalanya apa? Besar. Semua perintah Allah itu Pak dalam Al-Quran, pahalanya apa tuh? Besar. Jadi yang almarhumah lakukan itu pahala, pahala, pahala. Kalau satu hurufnya yang dibaca 10 kebaikan. Belum lagi yang dibaca yang bentuknya kayak Al-Quran, itu udah pasti. Orang suka baca, orang bacaan biasa aja dia baca Pak ya, apalagi Al-Quran. Maka buat kita Pak ya, kita nggak bisa baca-baca yang lain. Dah kita baca apa tuh? Al-Quran aja. Habis subuh kita baca, mau tidur kita baca, begitu Pak ya. Dan itu pahalanya tuh besar. Dan ini almarhumah luar biasa Pak. Makanya kalau orang kutu buku Pak ya, itu kalau nulis buku Masya Allah tuh, ya ditulis bukunya, disebar bukunya, itu akan jauh lebih bermanfaat. Ini yang tadi disebut apa? Allahumma khtim lana bil khair. Tutup ajal kita ketika kita melakukan apa tuh? Kebaikan.
Bukan hanya itu, Pak. Almarhumah ini juga termasuk orang yang rajin puasa, Pak. Nah, ini puasa itu kan, Pak, ibadah yang paling berat. Ya, ibadah yang paling berat itu puasa. Ya, kata orang haji berat, Pak. Jauh lebih berat puasa. Selama hajian orang boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan badan. Tapi puasa 14 hari, Pak, itu kita tahan. Makanya puasa itu saumu li wa ana ajzi. Pahalanya langsung prerogatif Allah. Allah yang membalas. Puasa Seninnya rajin, puasa Kemisnya rajin. Kalau orang, Pak, puasa Senin Kemisnya rajin, tiap pekan itu amalnya udah dilaporin ke hadapan Allah. Makanya kan puasa Kamis itu tu'radul a'mal ilallah. Dilaporin amal kita selama 1 pekan itu, Pak, adalah setiap hari Kamis. Makanya Nabi pengen ketika dilaporin amalnya, Nabi sedang berpuasa. Bagus terus di hadapan Allah. Nah, ini yang almarhumah lakukan, Pak, ya. Masya Allah. Ini yang perlu kita tiru, Pak. Ini benar-benar husnul khotimah. Ya, kita tuh pengen tuh mati begitu tuh. Ya, lagi melakukan amal baik, lagi melakukan apa? Amal soleh, terus apa? Terus kita mati dah, tenang dah, jonjon ya, Pak, ya. Di alam kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Jadi taman-taman surga. Kuburannya almarhumah, permadaninya empuk, tempatnya wangi, harum, dihembusin bau-bau wangi-wangi dari surga. Karena dia sudah punya apa tuh? Amal-amal soleh yang dibawa ketika kita kembali. Nah, buat kita dah yang masih hidup, Pak, ya, bisa enggak kita seperti almarhumah? Harus. Dengan apa, Pak? Dengan tingkatkan amal apa? Soleh. Jangankan, Pak, amal soleh. Bapak kita dah, Pak, ya, punya amal solawat aja. Solawat, Pak, tiap hari. Itu udah meringankan siksa kubur tuh. Dalam kitab I'anatul Talibin, Pak, pernah diceritain. Ada seorang pemuda, dia nggak ahli ibadah. Tapi si pemuda ini, Pak, rajin banget sholawat tiap hari. Kerjaannya apa? Tukang kuli panggul di pasar. Tiap hari kalau ada orang belanja yang gede-gede, berat-berat, dia yang manggulin, dikasih upah. Sambil bekerja, sambil jadi tukang panggul, sambil sholawat. Sholawat tiap hari. Kemudian apa? Hasil panggulannya, hasil upahnya, Pak, dicelengin. Celengannya itu, Pak, dibuka setiap tanggal 1 Rabiul Awal. Kalau sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal, celengannya dibuka. Buat apa? Dibelanjain, beli beras, beli makanan. Buat nanti persiapan malam 12 Rabiul Awal, maulid. Dia beli baju baru buat maulid. Pas malam 12 Rabiul Awal, Pak, orang diundang. Saudara, tetangga, teman-temannya bekerja diundang. Di rumahnya ngapain? Maulid Nabi. Makan bareng dari hasil dia bekerja. Ya, makanya kita tuh kalau maulid ada pacetan gitu, Pak, ya. Nah, itu dalam rangka apa tuh? Rasa gembira kita buat Nabi. Akhirnya pemuda itu, Pak, meninggal. Temennya yang biasa bekerja ngimpi ketemu dia. Kata temannya, ngimpi ketemu, ya ketemu. Nanya, apa yang lo rasain di alam kubur? Ya, ketika lo sudah meninggal. Kata dia apa? Ketika jasad saya digotong, Pak, digotong, dibawa ke kuburan, saya tahu tuh siapa, saudara-saudaranya, teman-temannya yang perlu.
Ya, jadi orang kalau mati itu Pak, yang paling perlu, yang nggak perlu sama orang yang meninggal, itu kelihatan. Anak nih, kalau bapaknya mati, siapa anak yang paling perlu sama bapaknya? Bapaknya ngeliatin, tahu dia. Kemudian ketika dia dimasukin Pak ke dalam kuburan, ke liang lahat, ditutup dengan tanah, pasti gelap. Gelap, bener-bener gelap. Tidak lama dari pojokan itu Pak, kuburan itu keluar sinar kecil, kayak bintang. Kemudian dia lihat, wah jangan-jangan ini Munkar dan Nakir datang. Begitu Pak ya. Kan kalau kita masuk kuburan, yang pertama kali datang siapa? Munkar dan Nakir. Ternyata cahaya itu Pak, semakin besar, semakin terang, semakin dekat dengan dia. Wah, Munkar Nakir makin dekat dia. Kemudian cahaya itu sampai benar-benar terang Pak di kuburannya. Maka keluarlah sosok satu orang. Kata dia, lah kan Munkar dan Nakir 2 orang. Kok yang keluar cuma 1? Kata dia begitu ya. Pas keluar 1 orang itu Pak, nyamperin dia. Orangnya ganteng, bersih, wangi Pak. Senyumnya sumringah. Kata orang itu, siapa kamu? Kata orang yang keluar dari cahaya itu, saya ini adalah orang yang setiap hari engkau sebut namanya. Saya ini orang yang setiap hari engkau sebut-sebut. Kemudian saya adalah orang yang setiap tahun engkau kurbankan memperingati hari kelahiran saya. Engkau undang orang, engkau kasih makan orang dari hasil jeripaya kamu. Saya ini Rasulullah. Untuk apa ya Rasulullah? Kata Nabi apa Pak? Saya minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan saya sebelum Munkar dan Nakir datang menemui umat saya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menemuinya. Jadi sebelum Munkar Nakir masuk ke kuburan itu Pak, Rasul udah datang duluan. Kemudian kata Rasul apa? Wahai Ahmad, nanti kalau Munkar Nakir datang, kemudian engkau ditanya, kemudian engkau nggak bisa jawab, maka saya yang akan membantu kamu. Begitu Pak. Nah itu tuh baru 1 amalan doang tuh Pak, sholawat. Jadi dengan sholawat Pak, Nabi itu hadir, datang. Apalagi kalau sampai ikut sunnah-sunnah yang lain. Makanya kalau almarhum apa ya, emang kebiasaannya puasa ngikutin sunnah Pak. Apa dijamin oleh Allah Pak? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu ikuti aku, kalau kamu ikuti Nabi, ini almarhumah ngikuti Nabi Pak, yuhibbukumullah, Allah cinta sama almarhumah. Bukan hanya cinta, wa yaghfir lakum, Allah hapus tuh, Allah ampuni semua dosa-dosa almarhumah. Kan almarhumah apa tuh Pak? Cinta dengan apa? Sunnah Nabi. Jadi kalau kita pengen dicintai Allah, pengen dihapus dosa-dosa kita, cuma apa? Fattabi'uni. Ikutin dah tuh semua Nabi. Pasti Allah cinta. Makanya kata Allah begini Pak, dalam hadis qudsinya Pak ya. Ini disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali. Kata beliau apa? Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimisli adai maftarattu alaihim. Hambaku yang paling cepat dekat denganku ketika hambaku itu melakukan apa yang aku wajibkan. Jadi kalau kita pengen dekat sama Allah, Allah dekat sama kita Pak. Kuncinya apa? Jangan tinggal yang wajib. Ya, 5 waktu jangan pernah ompong. Pak, puasa Ramadan jangan sampai ada yang bolong. Pokoknya apa aja yang Allah wajibkan kita kerjain, Allah dekat sama kita. Tapi kalau orang ini Pak,
setelah melakukan yang wajib, kemudian melakukan yang sunnah nih seperti almarhumah, itu bukan hanya deket doang sama Allah, tapi apa? Turun cinta Allah. Jadi kalau kita beribadah ngerjain yang wajib, berarti kita deket sama Allah. Kalau kita beribadah ngerjain yang sunnah, turun cinta Allah. Jadi mendatangkan cinta Allah, Pak, itu adalah kerjakan yang apa tuh? Sunnah-sunnah. Ya, sunnah-sunnah itu Pak, Masya Allah Pak, luar biasa banyaknya. Ada sunnah yang gede, yang berat, Pak ya, ada. Ada sunnah yang ringan-ringan, kecil-kecil Pak kita kerjain. Ya, itu pun kadang-kadang apa? Berat. Karena sunnah itu kan begini Pak, dia makan sukarela. Kalau kita mau ya kita kerjain, kita nggak mau ya kita nggak kerjain. Maka akhirnya menjadi apa? Berat. Ya, menjadi berat. Apa Pak? Sunnah yang paling ringan. Senyum. Senyum sama orang itu udah sunnah dan itu ringan. Tapi senyum ini Pak akan menjadi berat, dan beratnya berat banget kalau orang itu punya masalah dengan orang itu. Ya. Namanya saya lagi marahan nih mau Pak Kaimin Fadilah, goro-goro senyum Pak ya, nogoro kagak, salaman kagak, senyum kagak. Dan itu Pak penyakit di kampung kita, sama saudara bertahun-tahun nggak akur. Ya, sama orang tua ada yang sampai berantem. Ya, bekiak-kiak kadang-kadang. Padahal itu urusan sunnah Nabi yang apa? Kecil, tipis. Senyum doang Pak, senyum itu udah sedekah. Tapi itu berat buat orang yang punya apa? Punya masalah. Baik. Makanya kenapa Nabi selalu berdoa apa? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Itu doa Nabi. Ya Allah, jadikan hati saya ini cahaya. Jadi orang yang kalau hatinya bercahaya nggak akan pernah punya masalah dengan siapapun. Kalau orang yang hatinya bercahaya pasti akur dengan siapapun. Makanya Nabi itu paling lembut, paling berapa tuh? Paling akur semua orang, karena hatinya apa tuh? Bercahaya. Hati itu kan Pak sumber segala dosa. Ya, ini dosa nih paling banyak berbuat dosa di hati kita. Tangan emang berbuat dosa, mulut berbuat dosa, mata berbuat dosa, kaki berbuat dosa, tapi hati lebih banyak berbuat dosanya Pak. Ya, mamanya nih Bapak duduk nih, dan begitu kan. Kemudian terus karena kainnya BHS Pak ya, kainnya BHS, maka mereknya taruh di depan, itu mereknya, ya kan bisa gitu Pak ya. Gua berdiri, kain gua doang kan yang BHS, kata hatinya tuh, kan kain gua doang yang BHS, yang lain muka nggak BHS. Itu kata ngomong Pak, enggak, hatinya doang. Itu kan timbul pengen apa tuh? Penyakit ria. Nah itu hati. Makanya kenapa Nabi tuh ngajarin doanya untuk hati. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Kalau Allah Pak lebih dahsyat lagi, ngajarin doa juga buat kita. Dalam surah Al-Hasyr ayat 10, wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati saya ada penyakit ghil, dengki, iri, pengen dipuji, pengen dilihat orang. Ada di mana tuh, Pak? Hati. Ya. Maka jangan ditinggal nih doa yang kayak gini. Ya, kalau Pak ya, kalau apalagi nauzubillah punya penyakit hatinya hasad Pak. Hasad itu kan dengki, iri, gede bae sama orang tuh Pak ya. Itu hasad. Kata Nabi bahwa iyakum al hasad, jauhi sakit penyakit hasad, jauh. Kenapa? Kalau ada orang di dalam hatinya ada penyakit hasad, seperti apa Pak? Kayu dibakar, habis nggak ada pahalanya. Habis Pak, kayak kayu dibakar habis nggak ada pahalanya. Ibadahnya rajin, sholat jamaahnya rajin, sedekahnya rajin, tahlilnya rajin, majlis taklim rajin. Tapi karena masih dengki baik Pak, masih gedeg baik, itu kata Nabi seperti membakar kayu bakar, ada pahalanya habis. Nauzubillah, energi kita apa tuh? Habis Pak ya. Maka mudah-mudahan Pak ya,
sosok almarhumah ini menginspirasi kita. Ya, selalu berdoa biar husnul khotimah. Selalu membaca yang kita bisa, Pak ya, terutama membaca Quran, baca sholawat. Ya, kemudian apa tadi tuh? Puasa Senin dan Kemis. Biar kita amal kita tiap pekan dilaporin ke hadapan Allah, tiap pekan dihadapkan ke hadapan Allah. Dan ini luar biasa, Pak. Insya Allah dengan 3 amalan yang dilakukan oleh almarhumah membuka pintu surga lebar-lebar. Ya, ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.